Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Otomatisasi Irigasi Angkat berbasis Internet of Things dengan penilaian adaptif sensor kelembaban tanah dan ketinggian air untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan anggota kelompok Muhammad Lutfi Humam, Nasir Nazir, dan saya sendiri Mukminah. Eh, Presentasi ini terdiri dari CEC, Live Prototype, rencana pengujian, dan kesimpulan. Eh, eh, untuk CEC, gambar ini merupakan diagram cause effect chain dari permasalahan kekurangan air di dataran tinggi. Kekurangan air di dataran tinggi disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu pola curah hujan yang tidak merata, irigasi konvensional yang tidak efektif, dan air irigasi yang tidak mencukupi. Masalah pola curah hujan yang tidak merata dapat disebabkan oleh perubahan iklim dan siklus hujan yang tidak teratur. Perubahan iklim dapat disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang terjadi akibat penebangan hutan secara besar-besaran. Penebangan hutan secara besar-besaran terjadi karena adanya pembukaan lahan yang disebabkan oleh peningkatan populasi manusia. Masalah siklus hujan yang tidak teratur disebabkan oleh polusi udara yang terjadi karena adanya emisi dari industri. Lalu masalah irigasi konvensional tidak efektif mengalirkan air terjadi karena topografi yang curam sehingga menyebabkan irigasi biasa tidak dapat menyalurkan air ke lahan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena irigasi biasa hanya mengalirkan air dari tempat tinggi ke rendah. Lalu untuk masalah air irigasi yang tidak mencukupi terjadi karena tidak adanya sumber air di sekitar dan kebutuhan air meningkat. Kebutuhan air yang meningkat disebabkan oleh adanya peningkatan lahan yang terjadi karena perluasan pertanian. Lalu selanjutnya ada brainstorming. Brainstorming dilakukan setelah melakukan CEC. Brainstorming dilakukan untuk menemukan ide yang dapat dihasilkan untuk menjadi solusi. Masing-masing dari anggota tim memberikan ide dan ide yang paling sesuai dipilih untuk menyelesaikan masalah kekurangan air di dataran tinggi. Yang pertama, ide yang sesuai yaitu menggunakan irigasi angkat untuk memompa air. Penggunaan teknologi irigasi angkat dengan pompa air untuk mengangkat air dari sumbernya ke area lebih tinggi. Yang kedua yaitu melakukan rencana pengelolaan air yang komprehensif, yaitu dengan pengembangan rencana pengelolaan air yang holistik yang mencakup pengumpulan data, alokasi air yang efisien, dan penggunaan teknologi untuk monitoring dan kontrol guna mengoptimalkan penggunaan air irigasi. Yang ketiga, pemantauan real time terhadap air di saluran irigasi untuk memastikan persediaan air yang cukup untuk pertanian. Yang keempat, memantau kelembapan tanah untuk antisipasi kekeringan tanah, yaitu untuk mendeteksi potensi kekeringan tanah di lahan pertanian, memungkinkan pengambilan tindakan pencegahan seperti penyiraman tambahan atau penyesuaian pola tanam untuk menghindari kerusakan tanaman. Selanjutnya, low-fi prototype hardware akan dijelaskan oleh Bapak Usman. Barangkali silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan low fidelity prototype dari hardware-nya. Di sini saya akan menjelaskan pada tampak visual Tinkercad dulu. Pada bagian ini terbagi atas tiga kompartemen. Kompartemen pertama adalah yang berwarna putih, kompartemen kedua adalah yang di atas, kompartemen ketiga adalah yang kotak kecil di bawah. Kompartemen pertama ini adalah tempat untuk menampung air dan di mana pompa air diletakkan. Pompa air juga disambungkan dengan pipa yang dimana nantinya air akan disalurkan dari kompartemen pertama ke kompartemen kedua. Pada kompartemen kedua ini terbagi oleh dua bagian. Bagian pertama yang akan diisi air, bagian kedua yang akan terisi oleh tanah. Pada bagian yang terisi air sudah terpasang sensor ketinggian air dan pada kompartemen kedua sudah terpasang sensor kelembapan tanah. Lalu pada kompartemen ketiga eh, terdapat tiga alat. Yang pertama Arduino yang akan disambungkan dengan semua sensor yang ada, breadboard, dan yang terakhir ada power bank untuk menyalurkan energi ke pompa air. Selanjutnya, ini merupakan low fidelity prototype yang kami buat dari bahan-bahan seadanya. Ini adalah bentuknya. Next. Lalu alat tersebut
yang sudah dibuat akan tersambung dengan aplikasi. Aplikasi ini berfungsi untuk memantau data yang sudah didapatkan dari alat. Nah, pada bagian pertama ada homepage-nya yang berisi irigasi-irigasi yang sedang dipantau dan statusnya. Statusnya contoh seperti statusnya memerlukan air, sedang mengalirkan air dan air cukup. Untuk status memerlukan air juga eh, dilihat ada ada juga parameter. Yang pertama kelembapan tanah dan ketinggian air. Jika kelembapan tanah dan ketinggian air ini rendah, maka air akan disalurkan. Cara menyalurkan air ini juga ada dengan cara otomatis dan manual. Next. Jika air sedang dialirkan, akan berubah status menjadi mengalirkan air. Dan juga tetap terpantau parameternya. Yang terakhir, ada status air cukup, yang dimana jika kelembapan tanah dan ketinggian air sudah cukup, maka alat akan berhenti secara otomatis maupun manual. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, rencana pengujian akan dibacakan oleh Nasyid Azid. Pak Nasyid, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana pengujian untuk pengujian prototipe, pengujian perangkat lunak, dan juga evaluasi pengujian integrasi antara alat dan aplikasi. Yang pertama yaitu pengujian prototipe. Ini mencakup pengujian untuk fungsionalitas sensor, yaitu untuk melihat akurasi dari hasil inputan sensor. Yang kedua yaitu pengujian respon pompa air, yaitu pemantauan kinerja alat selama periode pengujian termasuk kemampuan pengisian air secara otomatis dan respon terhadap kondisi tanah. Jadi untuk melihat respon pompa air terhadap kondisi tanah. Kemudian adalah pengujian stabilitas alat. Ini untuk memantau apakah alat ini dapat berjalan dalam jangka yang panjang ataupun terdapat error selama pengujian. Kemudian adalah pengujian perangkat lunak. Yang pertama yaitu pengujian fungsionalitas aplikasi lain. Di sini menguji fungsional aplikasi lain dengan melihat apakah pengaturannya sudah sesuai dan juga apakah muncul pemantauan level air dan juga kelembapan tanah dan kontrol manualnya. Kemudian juga pengujian konektivitas dan integrasi. Di sini adalah menguji apakah koneksi antara aplikasi dan prototipe alat memastikan bahwa data sensor terkirim dan diterima dengan benar. Kemudian adalah evaluasi pengujian integrasi antara alat dan juga uji coba alat dan aplikasi. Yang pertama yaitu uji coba fungsionalitas. Di sini adalah melihat apakah alat dan aplikasi dapat berjalan dengan sesuai dan juga berbarengan. Kemudian pemantauan kinerja yaitu untuk melihat apakah kinerja alat dan aplikasi seimbang dan juga perbaikan dan iterasi, yaitu di mana setelah dilakukan pengujian akan dilakukan perbaikan dan juga perulangan untuk melakukan pengujian lagi setelah dilakukan perbaikan. Next. Jadi kesimpulan dari yang telah kami lakukan yaitu identifikasi faktor penyebab utama kekurangan air yaitu karena pola curah hujan yang tidak merata, irigasi konvensional yang tidak aktif, dan juga kekurangan pasokan air irigasi. Komponen hardware mencakup penampungan air, pompa air, dan sensor kelembapan tanah dan ketinggian air yang terhubung ke Arduino, sedangkan komponen software berupa aplikasi lain untuk kontrol otomatis irigasi. Pengujian meliputi fungsionalitas sensor, respon pompa air, stabilitas alat, fungsionalitas aplikasi lain, konektivitas dan integrasi antara alat dan aplikasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nasyid Azid. Sekian presentasi di kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.